Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saat ini gue sedang ada di salah satu tempat kopi, namanya kedai kopi Aceh Bang Zul. Pemiliknya adalah kawan kita, ya, Bapak Ibrahim. Gimana, bro? Ya. Sehat, bro? Sehat, alhamdulillah. Boleh kenalin diri dulu? Rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim. Tinggal di Serang, asli dari Aceh. Nah, Ini saya Aceh di mana kalau ditanya? betul. Saya dari Pidi. Nah, Lumputu. Di Kabupaten di Pidi itu ada daerah namanya Lumputu. Lumputu. Itu kampung dari nenek. Oh, kampung. Nama kampung tuh. Nama kampung. Kecamatan Lumputu. Nah, itu dia. Kecamatan Lumputu. 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 Susah juga ya. Lueng Putu. Oh, kecamatannya. Kalau kampungnya namanya? Kampungnya itu di Lumputunya. Hmm. Nah, di Lumputunya. Iya. Di Ulim, kalau kakek juga di Ulim. Bapak juga dari Lumputu. Iya. Berarti memang punya silsilah keluarga dari Aceh gitu ya. Kedai kopi Aceh lu ini se-Aceh apa sih? Aceh Pride gitu. Nah. Jadi sebenarnya begini. Gua tuh dulu waktu kita zaman kuliah, itu gua punya impian. Mungkin lu juga gua pernah ngobrol juga sama lu, sama Deden. Udah lama tuh ya? Gua tuh punya impian, gua pengen punya kedai kopi Aceh. Betul. Kedai kopi Aceh, karena memang di Serang ini nggak ada kedai kopi Aceh. Yes. Ada yang mie Aceh, mie Aceh. Betul. Ya mungkin kopi Aceh itu ada di Mie Aceh Aceh tuh. ada, cuma dia tidak diutamakan. Yes. Nah, jadi yang diutamakan tuh mie. Nah, itu kedai kopi Aceh itu yang pertama. Ya. Impian gue yang pertama tuh itu. Terus yang kedua, impian gue itu pengen punya rumah makan gratis di Serang. Ya itu sisi lain ya, belum dikabulkan ya rumah makan gratis itu. Jadi kedai kopi Aceh ini adalah impian gue semenjak gue kuliah. Gue lupa semester berapa. Yes. Soalnya kita lagi masa zaman gerakan mahasiswa di kampus lah. Bareng kita. Yes. Ya, yang pimpin aja bro. Kita. Oh gitu. Oh berarti Kita berdua. Oh gitu. Oh, berarti kita berdua pimpinan nih Bu, ya. Iya. Cuman gua lebih tinggi. Jangan. Itu. Nah, mulai gua itu kesempatan mendalami karena memang awal itu hanya punya impian. Gua nggak punya gimana sih manajemennya, tekniknya bagaimana, terus juga ya namanya usaha berbisnis itu kita harus punya hitungan kan ya, punya hitungannya. Kesempatan itu di tahun 2016 waktu gua udah mulai garap skripsi. Kebetulan waktu garap skripsi gue itu judulnya adalah perkawinan adat Aceh dalam perspektif hukum Islam. Nah, berarti dari situ tuh ya. Nah, dari situ gue pulang kampung. Betul. Gue pulang kampung ke Aceh selama 2 minggu. Gua tahu itu. Nah, gue pulang kampung di situ. 1 minggu gue di Lumputu. Nggak lama dari Lumputu, gue langsung pergi ke Banda Aceh. Kemana? Ke Unsiah. Iya. Nah, ke Unsiah. Kampus Unsiah. Gue ketemu sama dekan fakultas fisik di situ. Dan kebetulan gue ketemu sama tajur di bagian gue lupa itu apa gitu, gue lupa jurusan apa gue lupa. Itu gue ngobrol mengenai perkawinan adat Aceh. Oh, itu tentang skripsi lu tuh ya? Tentang skripsi. Nah, selama gue mengkaji 1 minggu di Unsiah, itu gue tinggal di Kampung Peniti. Gue tinggal di Kampung di Banda Aceh. Di Kampung Peniti itu tempat saudara di situ. Iya. Nah, jarak dari Kampung Peniti itu gue selalu mengerjakan skripsi gue tuh bukan di situ. Gue kerjainnya tuh di kedai kopi. Nah, kedai kopi mana? Di daerah Ulekareng di Banda Aceh. Gue ngerjain di kedai kopi Ulekareng itu selama 1 minggu. Selalu gue ngerjain dari mulai jam 3 sampai jam 3 sampai habis maghrib lah. Situ. Nah, dari situ gue keinget, oh iya gue pernah punya mimpi pengen punya kedai kopi Aceh. Kebetulan gue pengen nanya-nanya. Cuma gue gak ada keberanian di situ. Iya. Gak ada keberanian loh. Lu cuma ngopi aja di situ? Iya, ngopi, ngerjain skripsi segala macam. Sampai pada akhirnya kok mungkin ngelihat ini, jadi itu loh ya, nama kedai kopinya itu Kopi Solong. Kopi Solong. Nah, Solong itu di Ulekareng, itu salah satu kedai kopi tertua. Itu ada yang datang ke gua itu nyamperin. Gitu. Ini orang kok kayak sibuk banget sendiri gitu kan, ngerjain apa segala macam, kertas-kertas buku-buku tuh ngerjain gitu. Ya pokoknya tanya pakai bahasa Indonesia dulu gitu. Lagi apa, Dek? Gitu. Oh, lagi ngerjain ini Bang, tugas kuliah skripsi. Oh, masih Unsiah? Bukan, saya dari Serang, Banten. Oh, dari Banten. Terus kenapa ke sini? Gitu. Saya pulang kampung. Gitu. Oh, awak Aceh katanya. Ngobrol bahasa Aceh gini. Akhirnya gue ditanya di salah satu percakapan kita, gue ditanya, memang apa judul skripsinya? Gitu. Gue nggak bilang itu, gue juga kawan gue nggak bilang. Gue bilang apa? Gue ngomong apa? Pokoknya gue tuh sedang mengerjakan industri kopi Aceh. Jadi gue tuh ngakuin bukan anak hukum. Gue ngakunya itu anak ekonomi. Jadi perkembangan soal ekonomi.
Di situ gue bilang, gue lupa ngomong apa gitu. Jadi gue bilang, oh kebetulan begini. Ternyata yang ngajak ngobrol gue itu anaknya Haji Solong. Oh, yang punya. Nah, yang punyanya keturunannya itu. Oh, mantap itu. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, gue ngalir aja kan. Tapi lu bisa bahasa Aceh tuh. Oh iya, jadi gini, jadi memang gua nih 11 bersaudara. Nah, di antara saudara-saudara lain itu yang memang sering bergaul dengan orang-orang Aceh itu cuma gua. Oh, Gitu. jadi lu udah asik lah ya. Ya, jadi gua sering ketemu sama, jadi di pondok gua ada orang Aceh, gua ngobrol. Karena di pondok gua kan nggak boleh ngomong bahasa daerah, gua diem ngobrol. Oh, gitu. Gitu. Ya, terus juga gua tuh dulu itu belajar, ya memang kita mempelajari bahasa asing, baik itu bahasa negara ataupun bahasa daerah. Itu kita harus sering mendengar. Ya. Padahal gue lahir di Jakarta. Itu dia, makanya gua aneh. Lu kan lama lu nggak pernah tinggal di Aceh misalnya gitu. Lu lama di Jakarta, di Serang gitu. Tapi lu bisa bahasa Aceh. Gua tanya. Jadi makanya gua tuh memang gua tuh orang suka mendengar. Jadi mendengar masuk. Jadi secara pasif itu gua awali. Ya. Jadi lama-lama karena pergaulan, akhir gaul segala macam, ya gua ngomong sendiri. Kayak kita belajar bahasa Inggris. Kalau kita ngomong bahasa Inggris, kalau kita mau pinter bahasa Inggris ya sering ngomong. Yes. Sering nonton film bahasa Inggris gitu. Bahasa Arab juga begitu. Ya. Jadi begitu. Gitu. Ya akhirnya balik lagi tadi gua tanya, ini dari mana kopinya, dari mulai mana lagi dia roasting biji kopinya gitu. Sampai ke keuangan, manajemen kedainya seperti apa. Jadi di Solong itu, jadi kedai kopi Aceh itu di sana itu begini, Bang. Ya, jadi dia khusus kedai kopi. Nah, itu nanti ada etalase khusus, itu orang naruh kue di situ. Oh, Kue-kue Aceh itu timpan, bingkang, macam-macam lah tuh, kekarah, apa segala macam, pokoknya kue-kue Aceh lah yang mendukung untuk kudapan kopi. Gitu. Jadi bisnisnya begitu. Jadi dia itu memang sudah sampai udah ngambil punya lahan kopi, roasting sendiri, breeder sendiri, ya sampai penjualan. Gitu. Ya, dari situ gua terus gimana kopi bisa murah di sana tuh harga Rp4.000. Paling mahal 6.000. Kopi amat ya? Murah sekali. Jadi itulah makanya di salah satu berita juga kalau berbicara tentang perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi daerah Sumatera, yang paling mundur itu ya dari Provinsi Anambra Aceh Darussalam. Gitu. Gula aja sekarang berapa sekilo? 14.000, 12.000 ya? Di sana itu bisa 10.000, 11.000. Murah ya? Pernah 9.000. Begitu. Jadi di sana tuh murah. Tapi daya hidupnya itu jadi tidak sebanding dengan daya hidup. Makanya banyak merantau ke luar. Beli mie Aceh 18.000 atau 12.000 deh. 12.000 tuh udah sama kepiting sama udang kali. Di sana. Jadi udah kenyang, udah. Cuma dia pola hidupnya itu tinggi di sana itu. Nah, lanjut tuh. Nah, jadi gue bicara soal di situ. Gua akhirnya gue tulis. Jadi gue itu mulai kan 1 minggu gue di Banda Aceh. Hari kedua itu gue udah mulai ditanya. Bukan hari kedua. Sisa 4 hari lagi. Sebelum pulang gitu. Kalau nggak salah 3 hari gue lupa ya. Baru ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya gue setiap itu di situ sampai gue diajarin nariknya. Jadi sisa sore itu sih kan gini, jam ngopi orang Aceh itu sebenarnya pagi sampai siang. Pagi itu sekitar jam berapa? Pagi sih, orang PNS tuh sebelum dia masuk kantor dulu absen, nanti dia ngopi. Iya gitu. Ngopi itu macam-macam. Jadi kopi itu udah jadi budaya orang Aceh. Kata orang Aceh, anjing kopi emang boleh. Apa tuh? Nggak minum kopi sakit kepala. Jadi udah saking pentingnya itu kopi ya? Iya. Jadi udah kewajiban itu. Dan bukan hanya laki-laki, dari kalangan anak-anak kecil juga minum kopi. Buset dah. Minum kopi. Si bocah. Minum kopi, minum BMW, minum apa ya pokoknya. Bocah minum BMW. Gue kira BMW itu untuk orang dewasa aja. Jadi perempuan kalau di Aceh itu pakai pinang. Buah pinang tuh. Buah pinang. Ya buah pinang tuh memang untuk khasiatnya keperkasaan. Itu dia yang bisa dioleh lelaki dewasa. Gitu. Ya dari situ udah sampai gue nariknya, terus gue tanya sistem bagaimana profitnya, dia mengambil keuntungan. Kalau dia kan kalau kedai kopi Aceh yang punya kopi sendiri, roasting sendiri, pabrik sendiri, itu dia gak ada kerugian. Oh iya benar. Kerugian itu hanya dipanen. Yang biasa berapa puluh kilo dia panen, lalu pada musim apa segala macam jadi menurun panennya, ya itulah kerugian dia. Dan kalau kedai kopi yang ngambil biji kopi kayak gua nih, yaitu kerugiannya itu ya kalau misalkan harga kopi naik, ya penjualannya gitu. Jadi bedanya di situ. Ya, gue dari situlah ketika akhirnya gue catet segala macam lah, dari A sampai Z gue catet. Udah beres sampai gue nggak puas itu kan, sampai gue minta nomor telepon segala macam, terus gue sampai diskusi sama saudara kedai kopi Aceh itu gimana. Akhirnya kalau ketemulah saudara tuh ada teman di Melabo, yaitu
supplier kopi Melabu. Akhirnya gua coba yang ule karing bukan di Solong tapi, jadi kopi Solong itu punya sendiri. Nah, Solong ini yang ule karing itu banyak pakai ule karing. yang gua penasaran itu adalah, dan yang menurut gua unik ya di sini adalah pakai kopi ule karing. Nah. Umumnya kita dengar kopi Aceh itu gayo. Ya. Coba ini kita kasih Jadi, penjelasan. Kopi apa aja sih yang ada di Aceh? Sebenarnya di Aceh itu biji kopi dari gayo. Yang membedakan adalah roastingnya. Oh gitu. Merosting biji kopi gayo itu masing-masing daerah beda-beda. Ada di daerah Tangse, kopi Tangse. Kopi Tangse itu roastingnya beda. Nah, kalau kopi Tangse itu dia punya lahan sendiri kopi itu. Jadi biji kopi itu kayak rasa nangka. Unik itu. Gua belum sempat coba di sini. Ternyata gua pengen coba cuma musiman. Oh iya. Nah, itu Ya, terus juga, terus dari Samalanga. Ada kopi Samalang ambil dari gayo juga, roastingnya beda. Ule kareng ambil dari gayo, biji kopinya roastingnya beda. Di Melabo sama beda-beda gitu. Nah, gua ambil biji kopi itu dari dua daerah, ule kareng sama Melabo. Gitu. Nah, ya itu untuk perbandingan pasar sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi intinya sih sebenarnya sama, biji kopinya itu dari gayo. Dari gayo. Memang punya kekhasan sendiri di Ya, daerah. di setiap daerah tuh punya roasting caranya sendiri. Punya caranya. Di sana jarang ada yang pakai mesin kedai kopi itu. Yang punyanya itu yang besar-besar itu pakai tong, dibakar tuh, pakai bara tuh, bakar, tong dibuka, nanti diputar gitu kan, nanti didinginin lagi, dimasukin lagi. Jadi masih tradisional. Iya. Ada racikannya lagi. Gitu. Iya sih. Iya, jadi gue juga baru ngeh ya kalau misalnya di Kota Serang, mungkin juga umumnya di daerah-daerah gitu ya, kedai kopi Aceh itu jarang banget. Banyaknya itu mie Aceh. Iya betul. Orang-orang tuh kenal dengan kuliner Aceh itu ya mie Aceh. Baru ini sih emang kedai yang khusus menu utamanya adalah kopi Aceh. Jadi memang kedai kopi Aceh Bang Zul nih di Serang itu nomor 1, belum ada kedai kopi Aceh. Betul.